Perkenalkan, nama saya Zulfikar Farasana dengan yang 22024055 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan kami yang berjudul pengambilan keputusan. Yang pertama, saya menunjukkan bagian pengambilan keputusan. Jadi untuk bagian pengambilan keputusan itu seperti ini. Ada intelligent phase, ada design phase, ada flow phase. Lalu kita lanjut 3 fase pengambilan keputusan. Dalam fase pengambilan keputusan itu ada 3 fase. Yang pertama intelligent phase, identifikasi masalah. Lalu yang kedua ada design phase, dengan proses sebuah model yang mempresentasikan sistem. Lalu fase ketiga itu adalah choice phase, pemilihan terhadap solusi dan diusulkan untuk model. Selanjutnya intelligent phase. Intelligent phase adalah fase pertama dalam proses pengambilan keputusan di mana masalah atau peluang diidentifikasi dan data yang relevan dikumpul serta dianalisis untuk memahami situasi secara mendalam. Fase ini bertujuan untuk mengenali apa yang sebenarnya menjadi masalah atau kesempatan yang ada, serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat di fase-fase selanjutnya. Kita lanjut intelligent phase. Intelligent phase ada 4. Yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua klasifikasi masalah, yang ketiga penguraian masalah, dan yang keempat penyelesaian masalah. Lalu kita lanjut ke identifikasi masalah. Dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang berkaitan. Lalu ada eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Yang ketiga, kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit di dalam analisis. Lalu selanjutnya kita lanjut ke isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data itu biasanya berkaitan dengan kualitas data, lalu bias dalam pengumpulan data, lalu yang ketiga kesulitan dalam pengumpulan data, yang keempat estimasi data. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi masalah. Konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan dan mengarah pada suatu pendekatan standar. Lalu pendekatan penting dalam mengklasifikasi masalah sesuai tingkatan strukturisasi dalam masalah tersebut. Baiklah, di sini masalah terstruktur. Karakteristik masalah terstruktur adalah masalah yang solusinya sudah dikenal, kode untuk menyelesaikannya sudah ditentukan secara jelas. Dalam kasus ini, semua elemen masalah seperti variabel yang terlibat dalam hubungan di antara variabel tersebut dapat didefinisikan dengan tepat. Contohnya, perhitungan gaji karyawan berdasarkan jam kerja dan tarif per jam adalah contoh masalah yang terstruktur. Data yang dibutuhkan dan proses perhitungan sudah jelas dan dapat diotomatisasi. Yang kedua adalah masalah tidak terstruktur. Karakteristiknya adalah masalah tidak terstruktur adalah masalah yang kompleks dan tidak memiliki solusi yang jelas atau sudah ditentukan. Elemen-elemen masalah dalam hubungan di antara mereka mungkin tidak dapat didefinisikan dengan tepat, dan solusi biasanya memerlukan pertimbangan yang lebih subjektif. Contohnya, pengambilan keputusan strategis tentang masuk ke pasar baru adalah contoh masalah yang tidak terstruktur, banyak faktor yang tidak pasti, dan memerlukan penilaian serta intuisi untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga adalah masalah semi terstruktur. Karakteristiknya adalah masalah semi terstruktur adalah kombinasi dari kedua jenis masalah di atas. Beberapa elemen dari masalah ini mungkin terstruktur,
terstruktur dan dapat didefinisikan dengan jelas, sementara elemen lainnya tetap tidak terstruktur dan memerlukan analisis subjektif. Contoh kasusnya adalah proses evaluasi kinerja karyawan bisa menjadi masalah semi terstruktur. Menteri kuantitatif seperti kehadiran dan output kerja mungkin terstruktur, tetapi penilaian aspek kualitatif seperti kreativitas dan kerjasama tim memerlukan penilaian subjektif. Kita lanjut, penguraian masalah. Pertama adalah masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Yang kedua, memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Yang ketiga, dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Kepemilikan masalah. Ketika pemilikan masalah tidak ditentukan, maka seorang tidak melakukan tugasnya atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Yang kedua, bentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting dalam fase inteligensi. Yang ketiga, sebuah masalah ada dalam sebuah organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya, dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Science meliputi penemuan atau pengembangan dan analisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksi masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan atau kualitatif. Kumpulan karya berhasil seperti laba, pendapatan atau penjualan menggambarkan tujuan atau sarana dari masalah pengambilan keputusan. Memilih sebuah prinsip pilihan. Prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan akseptabel dari sebuah solusi atau kemampuan untuk dapat diterima. Pada sebuah model prinsip tersebut ada sebuah variabel hasil. Memiliki sebuah pilihan melibatkan bagaimana membangun sarana pengambilan keputusan dan bagaimana sarana tersebut disatukan ke dalam model. Prinsip pilihan normatif dan deskriptif. Modul normatif. Yang pertama adalah model diterima alternatif yang dipilih merupakan alternatif terbaik dari semua alternatif yang mungkin. Yang kedua, untuk menemukan alternatif terbaik harus diuji semua alternatif dan membuktikan bahwa alternatif yang dipilih benar-benar terbaik. Disebut juga optimalisasi. Model deskriptif. Kelas-kelas model deskriptif meliputi keputusan-keputusan investori yang rumit. Yang pertama, analisis dampak lingkungan. Yang kedua, perencanaan keuangan. Ketiga, aliran informasi. Keempat, analisis skenario. Kelima, simulasi. Keenam, forensik teknologi. Dan yang terakhir adalah manajemen impian. Pertama, mencari alternatif. Bagian-bagian signifikan dari pembangunan model menghasilkan alternatif sangat tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi dan keahlian yang diisyaratkan di area yang menjadi masalah. Pencarian alternatif terjadi setelah menentukan kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Kedua, mengukur hasil akhir. Nilai dari sebuah alternatif dievaluasi dalam hal pencapaian tujuan. Contohnya, laba adalah suatu hasil akhir maksimalisasi laba adalah suatu tujuan, dan kedua diletakkan dalam terminologi dolar. Choice bias. Pendekatan pencarian melibatkan satu, teknik analitik atau memecahkan suatu formula. Yang kedua adalah algoritma, prosedur, langkah-langkah. Selanjutnya adalah heuristik atau aturan utama, dan yang terakhir adalah blind search. Selanjutnya analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Yang kedua adalah analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki
kasih.